Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul di rumah Tuhan pada malam Passion yang keempat dengan tema perintah saling mengasihi. Kita akan diberkati oleh tema ini di dalam penyampaian firman Tuhan. Selamat melayani kami ucapkan kepada Ibu Evangelis Novia Daud. Dan juga mari kita memulaikan ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, biar pada malam hari ini ibadah kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita lebih dari pemenang. Nomor 11 di halaman. Kalau dari pemenang di dalam segala perkara, iblislah dikalahkan. Sama-sama nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibuatkanlah kakinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari lebih semangat mengajak saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita dengan penuh sukacita. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya,
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita kembali memuji Tuhan lewat lagu pujian kita, Kasih-Mu Tiada Duanya, nomor 8. Apakah sudah pernah ada kasih di dunia ini yang memenuhi yang rela menerima diri saudara dan saya? Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Dia sanggup menerima mari dengan penuh ucapan syukur kita nyanyikan pujian kita, belum pernah. Jadi
kita beresponsoria dari Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat yang 12 sampai dengan 19. Dengan berganti-gantian kita mulai, dan di ayat yang terakhir nanti kita akan bersama-sama. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyambungkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berbahagia di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu Dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sama-sama. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus. Dari permulaannya sekarang dan akan jadi Mari kita saksikan persembahan pujian dari Bernie dan Mili. Dipersilakan. Bisa.
Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian kita karena salibmu. Nomor 10.
manusia, langit dan bumi dan segala isinya. Hati kami adalah milik-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Terima kasih untuk waktu yang indah bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Pada passion yang pertama sampai passion yang keempat. Dan kami akan memperingati Jumat yang penuh dengan keagungan karya daripada Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus yang dikorbankan sebagai korban yang genap, korban yang nyata, korban yang mulia, korban yang memberikan kehidupan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau beri kami kesempatan, Roh Kudus yang akan menggerakkan hati kami supaya kami sadar, kami faham apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Biar kami menjadi seorang hamba. Kami bukan Tuhan atas hidup kami. Kami bukan Tuhan atas kehendak kami. Tetapi kami tundukkan kehendak kami di bawah kaki salib-Mu. Karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Tuhan yang kepadamu kami akan kembali. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang ada di depan kami pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu di dalam hidup kami, setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mohon pertolongan. Haleluya, amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Saya ingin memutar sebuah video yang terjadi pada tahun 1931. Dan di dalam tahun-tahun di abad-abad seperti itu terjadi perbudakan orang Afrika atau orang Negro Afrika yang banyak sekali bekerja kepada orang-orang Amerika, namun tidak dianggap pekerjaannya karena mereka tidak menerima upah yang selayaknya mereka terima. Jadi perbudakan ini terjadi sekian puluh tahun ya terhadap orang Negro Afrika. Dan ini saudara sekalian, saya ingin kita semua mendapat satu gambaran tentang perbudakan yang terjadi dari generasi ke generasi manusia dan turun naik perbudakan itu. Mulai dari tidak mendapat upah yang sewajarnya sampai kekerasan fisik terhadap orang yang dianggap budak karena mereka itu budak. Jadi apapun yang tuannya ingin lakukan kepada mereka itu dapat menyentuh fisik mereka. Bahkan sampai kepada kematian mereka pun kalau itu diinginkan oleh tuannya, maka itu akan menjadi satu peristiwa yang tidak menyenangkan dalam perbudakan tersebut. Mari kita lihat sekilas video ini. Terjadi di Georgia, lokasinya di Chula pada tanggal 3 September tahun 1931. Pemetik kapas Afrika Amerika memetik, mengumpulkan, menimbang, dan membuat bundel kapas di Chula, Georgia. Seorang anak laki-laki sedang makan buah di atas tumpukan kapas tersebut. Ini adalah gambaran singkat dari perbudakan yang terjadi tahun-tahun yang penuh dengan kekelaman yang dialami oleh sebagian besar rakyat Negro Afrika. Iya, sampai di sini ya. Jemaat yang terkasihi Tuhan, saya ingin kita
kita mendapat juga gambaran bagaimana terjadi kesenjangan antara tuan dan hamba, ya, antara pemilik kapas, ya, yang tadi sudah kita lihat, dengan para pekerjanya. Mari kita melihat saat ini di dalam Injil Yohanes. Kita akan membaca pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Saya ingin berkhotbah dengan menguraikan ayat demi ayat. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Jemaat sekalian, ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih Tuhan, Yesus tahu bahwa saatnya atau kematiannya atau akan pergi dari murid-muridnya. Yesus tahu. Jadi jangan kita pernah berpikir bahwa kematian yang akan dialami oleh Yesus tidak ada gambaran di dalam pikiran Yesus. Ada. Kematian seperti apa? Yesus tahu. Namun saudara sekalian, di sini ayat ini berkata bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jemaat yang terkasih Tuhan, kita tahu bahwa Yesus tidak berasal dari dunia ini. Jadi dia akan pergi pulang kepada Bapa yang mengutus dia. Ketika Yesus akan kembali kepada Bapa, itu berarti secara fisik dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Apa yang ada di dalam pikiran Yesus? Betapa kasihnya kepada murid-muridnya. Ayat yang pertama ini dikatakan, ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Orang kalau sayang itu pasti pedih kalau berpisah. Betul? Saudara mencintai seseorang, ketika orang tersebut pergi dari kita, maka saudara, walaupun kita tahu orang tersebut akan pulang kembali, saudara akan merasa sedih. Bukankah itu yang dialami oleh sebagian besar kita? Kemarin Pak Jim ditinggal oleh Bu Evi, ya kan? Di rapat pun terkenang-kenang, kapan Bu Evinya pulang, gitu kan? Jadi nggak fokus di rapat. Itu salah satunya, contohnya. Bagaimana dengan saya? Suami saya tahu perginya kemana, nanti akan pulang lagi, saya tahu. Maka setiap kali suami saya berangkat pelayanan ke Meratus, saya tanya bisa 3-4 kali. Kapan pulang? Saya tahu pasti pulang 1 hari di sana, istirahat, kemudian hari berikutnya pasti pulang ke Banjarmasin malam hari. Karena berangkat dari Meratus itu pagi, pasti sampai di Banjarmasin malam. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, saya tetap merasakan sedih. Walaupun di rumah masih ada Yanti, ada Gre, ada ya kan, Bion, ada Lena dan lainnya, tidak bisa menggantikan seorang yang bernama Erwin Daud di hati saya, nggak bisa. Karena udah sayang gitu. Ya kan? Saya yakin Pak Erwin kalau pulang juga begitu. Oh ada ya Pak Erwinnya. Ini contohnya kan? Pak Erwin juga begitu. Kalau pulang, aduh saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya pikir apa ingat saya ternyata nggak bisa tidur karena panas di sana.
Oh, keliru saya. Tapi memang benar, Pak Erwin selalu bilang, saya pedih kalau nggak ada kamu, saya tidur, ya, hati sedih. Demikian juga yang dirasakan oleh Yesus ketika dia tahu saatnya secara fisik dia akan berpisah dari murid-muridnya, yang notabene dia mengatakan terus mengasihi murid-muridnya. Dia sayang dengan murid-muridnya. Maka ketika dia akan pergi secara fisik, maka ia sangat sedih rasanya. Saudara, murid-muridnya mungkin punya banyak gambaran. Gak mungkin Yesus yang sudah membuat begitu banyak mujizat yang menyatakan bahwa dirinya itu Allah atau Tuhan bisa pergi dari mereka. Muridnya tidak akan pernah menyangka apa yang dialami Yesus. Oleh sebab itu mereka tidak pernah siap hati. Karena apa? Karena di dalam dirinya bukan kasih yang murni. Kalau orang mengasihi murni, dia mengasihi, maka dia pasti akan tahu perkataan demi perkataan yang mengarah bahwa Yesus tidak akan pernah bersama-sama dengan mereka lagi. Selanjutnya ayat yang kedua. Saudara sekalian, mereka sedang makan bersama di malam Paskah. Sebelum Paskah itu mereka makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di antara orang yang begitu banyak dia mengasihi, Yesus mengasihi mereka, ada satu orang yang dikuasai hatinya oleh iblis, saudara. Dan dia adalah Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang Tuhan, di sini jelas dikatakan Yudas dikuasai oleh iblis, sehingga dia tidak tahu arti daripada kasih yang diberikan Yesus kepada dirinya. Saudara jangan pernah menyangka bahwa kita ini kerasukan setan kalau sudah begini-begini. Nggak perlu iblis merasuki kita dengan cara begitu. Enggak. Iblis merasuki orang yang tidak mengasihi Tuhan. Maka segala rencana jahat yang dirancang oleh Yudas Iskariot itu terjadi oleh karena dia tidak mengasihi. Iblis telah membisikkan rencana. Kenapa harus membisikkan? Karena yang didengar oleh Yudas itu adalah suara iblis. Maka dia tidak lagi di dalam kendali dirinya sendiri, tetapi di bawah kendali daripada si iblis. Apakah Yesus tidak tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dan menjual dia? Tahu. Yesus sangat tahu sekali. Bahkan ketika dia mencelupkan roti yang akan dibagikan kepada murid-muridnya di atas cawan anggur, saudara sekalian. Saudara tahu, dia mengatakan kepada orang yang aku berikan pertama roti ini, maka dia akan mengkhianati aku. Itu sudah jelas sekali. Tetapi murid-murid yang lain itu berpikir bahwa Yesus mungkin karena besok Paskah, Yudas itu kan bendahara, jadi total-totalan gitu ya, total untuk tahu apa yang harus disiapkan dan dikeluarkan oleh bendahara untuk kebutuhan Paskah mereka. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ketiga di situ dikatakan dengan jelas, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara, Yesus tidak pernah dikendalikan oleh situasi. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam kendali dirinya sendiri. Ada otoritas di dalam diri Yesus
yang mengendalikan bahwa apa yang terjadi itu atas keputusan bahwa dia menyerahkan dirinya. Jadi bukan karena Yudas. Kalau kita berasumsi, bahkan banyak sekali penafsiran yang berasumsi bahwa karena Yudas maka Yesus menuju ke kayu salib, salah. Karena Yesus sedang menyerahkan dirinya, dalam kendali dirinya, hidup dan kematiannya. Dia punya keputusan yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu. Itu artinya ada otoritas yang diberikan Bapa kepada dirinya, bahwa dia akan diserahkan, akan dikhianati, akan dijual. Saudara sekalian, ayat yang seterusnya, ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika dia tahu dia yang mengasihi, dia dikhianati. Oh, kalau daging kita dikhianati, maju bersama saudara sekalian. Kita maju. Siapa yang berani? Kalau lu baik sama saya baik sama lu. Kalau lu jahat sama saya lebih jahat sama lu. Itu dunia, saudara sekalian. Tetapi Yesus tahu kendalinya bukan di kejahatan Yudas, tetapi di dalam tangannya. Otoritas dari Allah Bapa itu ada dalam tangannya, sehingga ketika dia dicobai, saudara sekalian, dagingnya ini tidak ada artinya. Yang dia lakukan adalah hatinya, saudara sekalian. Saudara ini sudah baik, tapi ada orang yang tidak baik kepada saudara, memaki saudara, membenci tanpa alasan. Saudara tahu apa yang akan saudara lakukan? Balas atau tidak? Ketika engkau membalas, itu artinya kejahatan itu ada menguasai kita. Kehidupan tidak ada di dalam kendali kita, tidak ada di dalam kendali Roh Kudus. Karena apa? Karena saudara menyerahkan hatimu kepada kejahatan. Saudara tak perlu, saudara sekalian, kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tidak perlu. Karena apa? Karena kendali kita itu bukan di dalam kejahatan, tetapi di dalam kuasa Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang Tuhan, itulah sebabnya Yesus memberikan contoh dengan menanggalkan jubahnya, saudara sekalian. Dia mengambil selai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang Tuhan, orang Yahudi punya rumah. Setiap rumahnya orang Yahudi itu di depannya ada sebuah baki yang berisi air. Karena di suasana Timur Tengah itu penuh dengan debu, ya, penuh dengan debu. Jadi kalau setiap orang berkunjung ke rumah seseorang, kalau orang itu kelasnya atas, maka dia pasti punya budak yang menanti tamunya di depan dan membasuh kaki mereka. Ketika ada seorang hamba mengikat pinggangnya, ada kain lenan di situ, maka itu sebenarnya budak hamba yang akan membasuh tamu yang datang atau tuannya yang akan masuk ke dalam rumah. Saudara, gambaran ini terjadi setiap hari, dilihat, dirasakan oleh orang Yahudi. Itu kebiasaan, tapi yang melakukan itu adalah budak hamba, saudara sekalian. Yesus mengikat pinggangnya dan menaruh kain lenan. Loh, muridnya pasti bertanya dong, loh kenapa Yesus seperti orang atau seperti budak di depan pintu rumah orang tersebut? Kenapa perlakuan Yesus seperti ini dengan menanggalkan jubahnya? Saudara
saudara, ayat yang kelima dikatakan kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara yang terkasih Tuhan, apakah engkau tahu itu loh Tuhanmu, saudara, yang merendahkan diri serendah-rendahnya untuk melayani saudara dan saya. Sampai teladan seperti ini pun kita nggak mau ngerti, kita nggak mau tahu. Dengan apa hatimu akan dirubah? Dia itu Tuhan, tapi dia menghamba. Dia ambil kain dan membasuh kaki kita, saudara sekalian. Pembasuhan kaki murid-murid ini adalah satu teladan dan bahkan diperintahkan oleh Tuhan. Bukti kasihmu kepada Tuhan adalah dengan melayani satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya mau bertanya, saudara lebih suka dilayani atau melayani? Jawabannya adalah dilayani. Karena hati yang keras itu selalu ingin dilayani, tidak mau dilukai sedikit pun. Tapi tahukah saudara, ketika Yesus selesai perjamuan malam hari itu, saudara, maka besok dia mengalami ketidakadilan pengadilan dunia dan menyeret dia menuju ke Golgota. Di sana dia disalibkan, dia dihajar terlebih dahulu, darahnya dicurahkan. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih Tuhan, mari kita berpikir, saudara. Dia membasuh kaki murid-muridnya sebagai satu persiapan, saudara sekalian, akan kematian yang menyengsarakan dia, kematian yang agung dan mulia. Bapak, Ibu yang terkasih Tuhan, sampai Simon pun berkata, kenapa aku harus dibasuh kaki? Yesus berkata, ini penting. Saat ini kamu tidak tahu tujuan apa, tetapi suatu hari kamu akan mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus bahkan kemudian ketika dia menghadapi kematiannya, dia tidak mau disalib seperti Tuhannya karena dia tidak layak. Dia berkata, salibkan aku dengan kepala di bawah, karena aku tidak layak disalib seperti Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih Tuhan, pembasuhan kaki daripada murid-muridnya ini, saudara sekalian, menunjukkan satu kasih yang besar untuk melayani sesama. Hatimu dan hati saya diuji untuk apa, saudara? Untuk apakah engkau mau melayani lebih daripada dilayani? Saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, engkau sudah dilayani oleh Tuhan. Namun setelah engkau dilayani, Tuhan Yesus berkata, kini saatnya, ketika engkau sudah dibasuh kakimu, engkau harus melayani aku dengan hati yang murni. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-8 di situ dikatakan, saudara sekalian, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus,
Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Saudara sekalian, pembasuhan kaki atau pelayanan itu penting sekali, saudara. Arti daripada pelayanan itu adalah supaya kita mendapat bagian di dalam Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka hanya orang Kristen yang boleh berkata, saya mati, saya yakin masuk surga. Saya yakin mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia sudah melayani, seluruh hidupnya dipakai untuk pelayanan. Saudara, saya mau tanya kepada kita, seberapa kita mau hidup, saudara? Seberapa panjang usia kita? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi ketika engkau diberi kesempatan, pakai kesempatan itu untuk membuktikan teladan Yesus di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita mendapat bagian di dalam Tuhan untuk menjadi pelayan. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 sebagai satu ayat yang membuktikan pemurnian hati. Saudara sekalian, ayat yang ke-9 dikatakan, kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku, kata Yesus kepadanya. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Saudara yang terkasih Tuhan, sebenarnya dari perkataan ini Yesus ingin menunjukkan ada di antara ke-12 murid ini yang tidak bersih, tidak murni hatinya. Saudara, kalau retreat itu biasanya membuat hati kembali kepada Tuhan. Itu 2-3 hari kan? Biasanya paling banyak 3 hari. Namun Yudas tidur makan bersama Yesus itu 3,5 tahun kurang lebih. Itu kurang apa kalau retreat, saudara? Dia bisa melihat bagaimana Yesus berdoa, bagaimana Yesus mengasihi orang, bagaimana Yesus menyembuhkan. Dia melihat sendiri. Namun saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Yudas itu tidak murni, tidak keluar dari hatinya. Yesus tidak melihat fisik seseorang, Yesus melihat hati seseorang. Bapak, Ibu, saudara yang terkasihi Tuhan, ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Saudara, Yesus, sekali lagi kita garis bawahi, Yesus menunjuk kepada yang tidak bersih hati. Saudara, mungkin hamba-hamba Tuhan tidak tahu hatimu bersih atau tidak, murni atau tidak. Tetapi nanti saudara sekalian, dalam kehidupan ini saudara akan menunjukkan kemurnian hati kita. Kalau dunia tidak menghakimi saudara, maka saudara sekalian akan lebih sakit lagi, saudara sekalian. Dunia menghakimi kita dengan begitu sakit, seperti yang kita tahu budak-budak yang terjadi pada generasi-generasi sebelum ada hak asasi manusia oleh PBB. Maka saudara sekalian, kita tahu bahwa kita diperbudak oleh dosa dengan begitu rusaknya kita, saudara. Karena tujuan iblis adalah merusak kita. Hanya Tuhan, saudara sekalian. Kalau sesuatu tidak dikerjakan dengan murni hati, siapa yang bisa lihat, saudara? Nggak ada yang bisa lihat. Hamba Tuhan tidak bisa lihat. Ibumu tidak bisa lihat. Bapakmu tidak bisa lihat. Saudaramu, sahabatmu tidak bisa lihat kau murni hati atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, tidak semua kamu bersih. Jemaat yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-12 di situ ada tujuan pembasuhan kaki. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14,
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Saudara terkasih yang Tuhan, tujuan dari pembasuhan kaki ini adalah satu sama lain care, peduli dengan lingkungan. Jangan menjadi pribadi yang antisosial, peduli, biarkan hatimu lembut. Kalau lihat pengemis di jalanan, hatimu lembut, jangan berkata, pengemis apa itu, nggak mau kerja. Dulu saya kalau melihat orang berhutang, saudara, saya paling nggak suka. Karena apa? Kenapa orang kok berhutang? Kalau bisa tuh hidup dari apa yang ada saja, kenapa harus berhutang? Tapi ketika Tuhan izinkan saya mengalami hutang piutang, maka saudara, saya baru sadar, saya terlalu sombong hidup saya, terlalu munafik hidup saya. Saya tidak peduli kepada orang. Saya paling tidak suka ada orang datang dan berkata, saya pinjam uang, Bu Novi, besok saya kembalikan. Saya paling tidak suka dan tidak percaya. Namun terakhir saudara, dalam kehidupan saya ini, Tuhan ingatkan saya, kalau dia sampai meminta tolong kepadamu, engkau harus peduli. Tapi aku nggak punya uang, Tuhan. Aku yang akan menunjukkan hidup. Sejak itu saudara, siapapun yang datang kepada saya atau kepada Pak Erwin, saya bilang, Pak Erwin tanya saya, gimana Mas? Kasih. Kita, karena apa? Karena kita pernah mengalami di sisi dan di posisi seperti itu. Saudara yang terkasih Tuhan, di sini menunjukkan saudara sekalian bahwa tujuan daripada pembasuhan kaki supaya kita wajib saling membasuh kaki. Artinya kita wajib saling peduli satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara yang terkasih, inilah saudara sekalian ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan. Penting sekali saudara sekalian, teladan ini penting sekali kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara sekalian, hal yang mengenai teladan adalah ini prototipe, ini adalah kopi daripada prototipe tersebut, persis sama. Kalau ada perubahan sedikit pun, maka itu bukan teladan. Teladan itu harus dilakukan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemurnian hati Tuhan Yesus, kasih daripada Tuhan Yesus, itu saudara sekalian yang membuat hati kita bergerak untuk melayani sesama kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih Tuhan, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhan, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita tidak mau melayani? Karena kita sering memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Kita ini hamba saudara sekalian. Orang yang paling atas dalam hidupnya pun harus berkata, kalau dia orang Kristen, dia harus berkata, aku ini hamba, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kalau kita selalu ingin menjadi Tuhan, itu karena dosa. Dosa itu menginginkan seperti saudara sekalian, apa yang Tuhan, apa yang ada di posisi Tuhan, itu dosa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita harus meneladani Dia dan berkata, aku hamba. Tuhan kita aja mau menghamba, bagaimana dengan diri kita? Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Pujian daripada Werning dan Mili tadi.
Mari kita nyanyikan bersama-sama saat ini. Saya undang Bernie Mili untuk bersama membantu saya sebagai respon kita akan firman Tuhan. Ku tak membawa apapun juga, biarlah hati sebagai hamba kita miliki dalam kehidupan. Biarlah hati seperti Tuhan Yesus yang mengasihi murid-murid dan bahkan mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada Tuhan, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih Tuhan, Dia yang datang dari tempat maha tinggi, datang dalam dunia ini, dan bahkan membasuh kaki kita. Dia adalah Tuhan yang kami jadi hamba. Ajak kita untuk berdiri. Pendeta Erwin silakan berdoa buat kita semua. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Oleh karena begitu dahsyatnya kasih dan perbuatan Tuhan terhadap setiap kami yang memiliki kedahsyatan di dalam kesalahan dan dosa. Tetapi Engkau tidak memperhitungkan semua itu sebagai musuh kami dan musuh Tuhan. Tetapi Engkau memperhitungkan kami tetap pada posisi awal, bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang Engkau kasihi. Engkau mengasihi kami dalam keadaan apapun juga. Bahkan ketika kami lemah, Engkau sudah mengasihi kami. Ketika kami berdosa, Engkau mengasihi kami. Bahkan sesuai Roma pasal 5 ayatnya yang ke-10 mengatakan, ketika kami menjadi musuh-Mu, Engkau juga tetap mengasihi kami. Karena kasih-Mu adalah kasih yang tidak terbatas, kasih yang begitu dalam ya Tuhan, yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga. Dan Engkau menebus kami dari dosa kami, menebus kami dari kelemahan kami, menebus kami dari permusuhan-permusuhan ini, itu supaya kami belajar untuk saling mengasihi dan saling melayani. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang pada malam hari ini sudah diuraikan oleh hamba-Mu Injil Novi. Dan biarlah setiap kami belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu bentuk dari pelayanan dalam pengasihan kami kepada Tuhan adalah melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Biarlah kami boleh semakin giat di dalam pelayanan dan di dalam melayani Tuhan, baik itu di tempat ini maupun nantinya ketika kami kembali ke daerah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita mengumpulkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan juga penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada saat ini Bapa, oleh karena kasih-Mu, oleh karena cinta-Mu boleh menyertai kami,
sehingga kami boleh dilawat oleh Roh Kudus, dan juga kami boleh mendengarkan Tuhan Yesus daripada kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami boleh mengasihi Tuhan Yesus, dan juga kami boleh saling mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai bentuk pelayanan kami kepada Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka semakin diberkati, disertai, dan penuh berkat melimpah di dalam setiap kami. Kau berkati Tuhan Yesus dari pekerjaan, usaha, dan aktivitas kegiatan lainnya Bapak, sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama-Mu kami mempersembahkan persembahan kami ini. Haleluya. Sambil mengiring jalannya persembahan, kita nyanyikan pujian kita Anak Allah nomor 2 di halaman 14. Anak Allah Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun atas setiap kita, memberkati, memperlengkapi, menopang, menolong kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selesai, Tuhan berkati. Amin. Pagi dan dilanjutkan dengan ibadah sore jam 2 siang. Demikian Bapak Ibu warta jemaat kita, sambil bersalam-salaman kita katakan pujian kita, ada kuasa dalam darah. Silakan yang di belakang. Ada kuasa dalam nama. Dokumentasi dan ucap kebaktian. Silakan kita berfoto. Silakan laki-laki dengan belakang. Dalam sambil kita memuji Tuhan tanda kemenangan di Paskah ini. Haleluya. Kuasa dalam nama. Oke, silakan berfoto. Orang tua di depan. Ada kuasa dalam, mari, ayo. Putri berfoto. 1, 2, belum. Abang, tekan. Tunggu. Dosen samping opung aja. Awas supaya kelihatan unik kita, jangan dihalangi unik. Ya. Sosia Kelihatan nggak unik?
Ya, di kanan, nanti lagi. Ya, oke, sudah situ aja. Sudah? Kelihatan nggak semua? Keke. Mana Keke? Ini sama Pak. Keke sama AA. Kelihatan nggak? Jangan nanti seperti itu yang memoto saya tidak kelihatan. Ya, kasih apa? 1, 2, 3 lagi 4, 5, 1, 2, 3 saya lagi Abang aja sini. Saya 1, 2, 3 bentar 1, 2, 3 Ganti Yong. Yohanes saya Ganti, ganti. ganti. Yohanes masuk. Yohanes Masuk. masuk. Ini nggak benar dan Sini kayak dulu kayak kabur. Ya, situ aja, di depan aja. di depan. Nanti di zoom sama mama mau terus-terusan. Ya, aku tuh. ayo dari kelas Jangan di belakang kepala orang yang di lehernya, samping leher itu kena itu. sobat langsung itu nah 1, 2, 3.